Pernahkah kamu sadar? Kemanapun kita pergi ada jejak Cina. Dari ponsel di tanganmu, jalan tol di Afrika, rel kereta di Eropa, sampai warung depan rumah yang jual mie instan semuanya ada sentuhan Cina. Pertanyaannya, bagaimana mungkin satu negara bisa ada di mana-mana? Coba cek barang di sekitarmu. Dari charger HP, mainan anak, sampai sendal jepit, besar kemungkinan ada tulisan kecil, Made in China. Ini bukan kebetulan. Cina adalah pabrik raksasa dunia. Lebih dari 28% barang manufaktur global, hampir sepertiga produk dunia berasal dari sana. Bayangkan, 1 dari 3 benda yang kamu pegang sekarang, kemungkinan besar lahir dari sebuah pabrik di Cina. Bukankah itu gila? Cina juga didukung dengan kekuatan militernya atau PLA, kini disebut sebagai raksasa tidur yang sudah bangun. Dengan lebih dari 2 juta personel aktif, ini adalah militer terbesar di dunia. Under the strong leadership of the Communist Party of China, follow Marxism. Tapi bukan hanya jumlah pasukan, Cina juga gila-gilaan dalam teknologi. Dari jet siluman J-20, kapal induk modern, hingga rudal hipersonik yang kecepatannya bisa menembus pertahanan musuh. Bahkan, mereka sedang mengembangkan senjata luar angkasa dan kecerdasan buatan militer. Banyak analis bilang, kekuatan ini bisa menyaingi bahkan mengalahkan dominasi Amerika. Pertanyaannya, apakah kebangkitan militer Cina akan menciptakan dunia yang lebih aman atau justru penuh ketegangan baru? The parade is organized under a wartime command system. It will involve thousands of troops, over 100 aircraft, and hundreds of ground armaments. Tapi bukan cuma barang. Cina punya strategi besar yang disebut Belt and Road Initiative. Ibarat versi modern dari jalur sutra kuno. Mereka membangun pelabuhan di Sri Lanka, kereta cepat di Laos, jalan raya di Afrika, bahkan bandara di Eropa. Hasilnya, bukan cuma ekonomi yang mengalir, tapi juga pengaruh politik dan budaya. Di mana ada proyek besar, di situ biasanya ada Cina. Dan jangan lupa faktor manusia. Komunitas Tionghoa ada hampir di setiap kota besar dunia. Dari Chinatown di New York, hingga Glodok di Jakarta. Mereka bukan sekadar diaspora, tapi juga penghubung ekonomi, budaya, bahkan kuliner. Coba bayangkan, di lebih dari 100 negara, ada komunitas Tionghoa yang hidup, berbisnis, dan ikut membentuk wajah kota. Cina bukan cuma hadir lewat barang tapi lewat orang. Lalu ada teknologi. Siapa yang gak kenal TikTok? Aplikasi asal Cina yang menguasai dunia hiburan digital. Huawei, Xiaomi, BYD, dan sederet merek lain jadi raksasa global. Bahkan satelit dan teknologi 5G mereka sudah menyebar ke berbagai negara. Dulu, Cina dianggap peniru. Tapi sekarang, mereka jadi inovator. Dan dunia pun dibuat bergantung. Namun, kehadiran Cina di mana-mana juga memicu reaksi keras. Ada negara yang merasa diuntungkan, ada pula yang merasa dijajah ekonomi. Infrastruktur memang terbangun, tapi hutang juga menumpuk. Teknologi canggih menyebar, tapi isu keamanan data bikin resah. Cina seakan bermain di dua sisi, disukai sekaligus dicurigai. Jadi, mengapa Cina bisa ada di mana-mana? Jawabannya sederhana, karena mereka tidak hanya menjual barang, tapi juga menjual pengaruh, membangun jaringan, dan menanamkan jejak di setiap sudut dunia. Sekarang pertanyaannya untuk kamu. Apakah kehadiran Cina di mana-mana ini pertanda kebangkitan global yang akan menguntungkan dunia? Atau justru pertanda kita sedang masuk ke era dominasi baru? Tulis pendapatmu di komentar, dan siap-siap tercengang dengan jawaban orang lain.